Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Masih dengan alur cerita film inspiratif bertemakan olahraga, kali ini saya membawakan sebuah film tentang balap sepeda. Balapan sepeda adalah salah satu olahraga yang disukai banyak orang. Selain karena bisa dilakukan bersama, dibutuhkan juga banyak strategi selama perlombaan. Film kali ini menceritakan tentang perjalanan dari atlet sepeda balap profesional. Tim balap bernama Radian sedang melakukan seleksi untuk mencari anggota baru. Salah satu orang yang mengikuti bernama Xiu Ming. Ketika gilirannya, dia bahkan bisa menyamai kecepatan dari pembalap andalan di tim tersebut yang bernama Jung Jiwon. Bahkan dia mampu memaksanya untuk menunjukkan kemampuan maksimal yang selama ini dia simpan. Tentu saja hal itu menjadi pusat perhatian dari peserta lain, terutama bagi pemuda yang bernama Xiu Tian. Hasil seleksi sudah diputuskan. Orang yang berhasil lolos adalah Xiu Ming dan Xiu Tian. Setelah membaca seluruh persyaratan dari kontrak tim tersebut, mereka bersedia. Mereka pun dibebaskan mencari sponsor lain untuk menambah pemasukan, asalkan tidak berbenturan dengan sponsor utamanya. Berbeda dengan Xiu Tian yang pendiam, Ming adalah orang yang periang dan sangat aktif. Sambil bekerja sambilan, dia mendapatkan uang dengan cara yang tidak biasa. Tidak sengaja dia bertemu dengan rival dari timnya, yaitu Phantom. Bukannya takut, dengan percaya diri dia malah ingin segera melawannya. Selama tidak ada kompetisi, timnya selalu berlatih. Tidak hanya masalah fisik, namun juga strategi dan kerja sama dalam tim. Dan tentu saja, yang menjadi andalan dari tim adalah Jiwon. Ketika menaiki tanjakan, mereka melihat salah satu pesepeda wanita yang terlihat kelelahan. Ming pun menyuruhnya untuk mengatur ritme nafas. Selain itu, Tian memberikan botol minumnya, karena milik wanita itu sudah kosong. Wanita tersebut bernama Huang Xiao. Sayangnya dia mengalami masalah pada pernafasannya. Namun dia tidak mudah menyerah, dan terus berlatih agar masuk dalam tim utama. Hal itulah yang membuat Ming dan Tian menjadi tertarik. Setelah selesai latihan, mereka membahas strategi yang akan dipakai pada kompetisi besok. Pada umumnya, seluruh tim akan melakukan sprint di lap terakhir. Dan untuk memaksimalkannya, mereka harus membagi menjadi dua kelompok. Kelompok satu bertugas memisahkan diri dari rombongan lain. Dan kelompok dua, menahan lawannya di belakang, agar tidak mengejarnya. Ajang balapan seri kontinental tahap 1 dengan jarak 150 km, sudah dimulai. Para pembalap sepeda melewati lintasan area perkotaan. Seluruh anggota tim Radian, bersiap menunggu aba-aba di titik yang sudah ditentukan. Sebelum melewati tikungan es, tim satu langsung melesat ke depan. Tim Phantom tidak tinggal diam, dan langsung mengejarnya. Sampai momen ini, strategi berjalan dengan lancar. Sialnya, salah satu pembalap Radian terpeleset dan terjatuh. Kesempatan itu dimanfaatkan tim Phantom untuk menyalipnya. Mau tidak mau, Ming mengejar timnya di depan. Kali ini giliran mereka yang dihalangi oleh dua orang dari tim Phantom. Tian berhasil menghalau, tetapi tidak bisa terlalu lama. Melihat situasi itu, Ming ingin melakukan sprint dari sekarang, berbeda dengan rencana yang sudah dibuat. Mau tidak mau, Jiwon mengikutinya. Berkat kemampuannya, dengan cepat mereka berhasil menyusul tim Phantom yang berada di depan. Dan ketika tikungan terakhir, kedua andalan dari masing-masing tim akhirnya melakukan sprint. Dengan cepat Jiwon mengayuh sepedanya, bahkan meninggalkan lawannya di belakang. Berkat itu, dia mewakili tim Radian memenangkan race kali ini. Tidak sampai di situ juga, Ming mampu bersaing sengit dengan andalan tim Phantom, dan berhasil menduduki juara 3. Dia benar-benar membuktikan niat sebelumnya, yaitu mengalahkan tim Phantom. Tentu bagi Ming dan Tian, balapan ini menjadi langkah awal yang baik di dunia profesionalnya.
Balapan selanjutnya adalah seri kontinental tahap ketiga. Dengan Jiwon sebagai kuncinya, Ming dengan tenaganya, dan Tian dengan staminanya, membuat tim ini memenangkan race dengan mudah. Bahkan hal itu terjadi, sampai di race ke-6. Malam ketika menghadiri acara dengan sponsornya, ternyata tim sepeda Xiao juga satu sponsor dengannya. Pertemuan itu menjadi ajang bagi Ming dan Tian, untuk curi-curi pandang dengannya. Ketika ada waktu kosong, mereka berdua selalu memperhatikan Xiao. Dengan segala macam trik, mereka berusaha menggodanya. 1 detik saja lengah, salah satu pasti langsung bergerak melancarkan aksinya. Bahkan Tian berhasil mengajaknya untuk makan malam bersama. Mengetahui itu, Ming tidak tinggal diam, dan langsung saja menimbrung acara makan mereka. Walaupun bersaing masalah cinta, mereka tetaplah menjadi teman baik, dan tidak mengganggu kerja sama timnya. Pada ajang balapan kontinental tahap ke-9, tim ini ternyata lemah dalam trek tanjakan gunung. Hal itu membuat tim Phantom berhasil merebut kemenangannya. Tidak mau kehilangan poin lagi, mereka ingin membalasnya di balapan tahap ke-10. Lintasan kali ini tergolong sempit. Banyak tim mengalami kesulitan, yang akhirnya terjadi kecelakaan beruntun. Jiwon yang terluka, menyuruh Ming untuk segera mencapai garis finish. Namun dia tidak sendiri, bahkan semua yang bisa bangkit, mengangkat sepedanya sambil berlari. Tim Phantom mengira bahwa dia menang, namun sayang, sepeda yang dibawanya salah. Oleh karena itu, kemenangan diberikan pada tim Radian. Kerja kerasnya membuahkan hasil. Dan kali ini dia ingin melakukan hal serupa, pada wanita yang dia sukai. Tentu saja Xiao kaget, dengan kemunculan yang tiba-tiba dari Ming. Melihat tingkahnya yang lucu, tanpa sadar dia mulai tersenyum. Namun Xiao tidak lupa akan tujuannya ke sini, yaitu berlatih. Tiba-tiba penyakitnya kambuh. Ming yang sadar, mencoba menenangkannya. Dengan perlahan, Xiao kembali bisa mengatur nafasnya. Dalam hati, dia bersyukur bahwa Ming sudah menolongnya. Kabar buruk menghampiri tim Radian. Cedera Jiwon belum sembuh. Oleh karena itu, Ming yang ditugaskan sebagai sprinter terakhir menggantikannya. Trek kali ini diawali dengan jalur menanjak sejauh 55 km, kemudian menurun 90 km. Hal ini tentu akan sulit, terlebih tim lemah dalam tanjakan. Balapan tersebut merupakan race terakhir di musim ini. Karena selisih poin yang tipis, antara tim Radian atau Phantom akan mendapatkan gelar juara musim, apabila berhasil meraih podium pertama. Dengan PD Ming membuat strategi, ingin langsung menempel tim Phantom dari awal. Namun ternyata dia pengatur strategi yang buruk. Makin lama, jarak mereka malah makin jauh. Tim Phantom masih memiliki tenaga untuk mengayuh di tanjakan. Sedangkan untuk tim Radian, hanya Ming dan Tian yang masih bertahan. Berhasil menariknya sampai ke atas bukit, Tian mempercayakan sisa balapan ini kepada Ming. Harapan seluruh tim, saat ini berada di pundaknya. Dengan ini, dia akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Agar bisa mengejar tim Phantom, kecepatan minimalnya harus mencapai 80 km per jam. Sialnya tim Phantom sempat terhenti, karena hampir menabrak bongkahan batu di tengah jalan. Hal itu merupakan kerugian besar, karena jaraknya dengan Ming menjadi sangat pendek. Bergegas Ming menyusulnya, sampai di dalam terowongan. Mengetahui tidak ada yang mengawasi, tim Phantom dengan licik menjatuhkannya. Tidak mau menyerah dengan semua luka itu, Ming langsung bangkit dan mengejarnya. Di kepalanya dia hanya memikirkan garis finish, dan tidak mempedulikan lainnya. Semua penonton sudah menantikannya. Mengira hanya melaju sendirian, tim Phantom terkaget, karena Ming tiba-tiba sudah berada di sampingnya. Kali ini mentalnya jatuh, melihat lawan di sampingnya mengayuh sampai batas kemampuannya. Hal itulah yang membuat Ming berhasil membawa timnya menjadi juara di musim ini. Bahkan Xiao juga melihat momen dramatis tersebut.
Mengetahui Xiao mulai memperhatikannya, Ming mengenalkan pada ibunya. Bukan dari keluarga yang harmonis, ternyata ibunya pernah meninggalkannya untuk waktu yang lama. Dari situ, Xiao akhirnya mengetahui masa lalunya. Ming sangat menyukai kura-kura, karena mirip dengan hidupnya. Ditinggal oleh ibunya ketika lahir, dan harus berjuang sendiri agar tetap hidup. Dan di momen itu, Ming menyatakan perasaannya pada Xiao. Kebahagiaan pasangan baru itu, berbanding terbalik dengan timnya. Tiba-tiba sponsornya mengundurkan diri, tanpa alasan yang jelas. Tentu saja tim ini tidak akan bisa berjalan, tanpa adanya suntikan dana. Dengan berat hati, tim balap sepeda Radian, dibubarkan. Namun dia bertanggung jawab memikirkan masa depan anggotanya. Yaitu untuk mendapatkan tim baru, dengan kelas balapan yang lebih tinggi. Jiwon sudah mendapatkan tawaran dari tim Flash. Ming juga diminati oleh tim Aeolus. Sedangkan Xiao Tian, bergabung dengan tim Twister. Kedepannya mereka akan menjadi lawan. Namun itulah dunia profesional, yang harus mereka jalani. Di kelas balapan ini, kemampuan mereka semakin terasa dan terlihat menonjol. Pemenang setiap lintasan didominasi oleh Jiwon. Dan sesekali, Ming berhasil merebutnya. Namun tidak untuk Tian. Dia selalu berada di peringkat 5, dan tidak pernah bisa naik. Balapan demi balapan, performa Ming semakin meningkat. Berkat itu, selisih poin antara dia dengan Jiwon hanya sedikit. Namun disinilah sebuah masalah terjadi. Emosi dari Ming tidak terkontrol, dan berdebat dengan rekan timnya. Kejadian itu menjadi konsumsi media, dan mencapnya sebagai sprinter iblis. Xiao khawatir dengan hal itu, kemudian menghubunginya. Yang bisa dia lakukan, adalah selalu memberikan dukungan. Kali ini hanya Xiao, yang selalu ada dan membuatnya bahagia. Dia berharap, hubungan ini akan bertahan selamanya. Balapan kali ini adalah penentuan, untuk menjadi juara di musim ini. Antara Jiwon atau Ming, mereka berdua memiliki peluang yang sama. Di dalam terowongan, Ming masih memimpin di depan. Tiba-tiba salah seorang rekannya menyenggol, sehingga dia kehilangan keseimbangan. Tentu saja, hal itu membuat Jiwon menang dengan mudah. Kali ini, Ming tidak bisa bersabar lagi. Dia langsung menghajar rekannya tersebut. Semua orang melerainya, termasuk juga dengan Tian. Balapannya kalah, dan sekarang citranya sudah hancur. Bahkan emosinya tersebut, membuat Xiao menjadi tidak tahan. Ming melampiaskan kekesalannya dengan mabuk-mabukan. Tiba-tiba terdapat seorang wanita, yang menggodanya. Sialnya kejadian itu sempat direkam oleh seseorang. Xiao yang mengetahui, semakin kecewa dengan perbuatannya. Dan akhirnya, dia memutuskan untuk meninggalkannya. Nasib buruk tidak berhenti di situ saja. Karena perkelahiannya, dia diskorsing selama 9 bulan dari dunia balap sepeda. Di lain tempat, Jiwon tiba-tiba memarahi manajernya. Ternyata manajernya itu yang menyuap rekan tim dari Min, dan bertugas menghambatnya. Walaupun ini menguntungkan dirinya, Jiwon tidak mau mendapatkan kemenangan secara tidak sportif. Beralih ke tempat lain. Tidak meningkatnya kemampuan Tian, ternyata karena kekuatan jantungnya sudah maksimal. Untuk meningkatkannya, dia harus berlatih di udara yang tipis, selama 2 tahun. Tentu dia tidak menginginkan, karena harus meninggalkan dunia profesionalnya sementara waktu. Karena ingin mencapai sesuatu dengan instan, dia akhirnya menggunakan doping. Dengan bantuan obat itu, kini tenaganya menjadi semakin besar. Bahkan Jiwon dibuat kaget melihatnya. Dan akhirnya, dia mendapatkan piala pertamanya. Sekarang namanya mulai bersinar. Kali ini berbanding terbalik dengan nasib dari Ming. Semua yang terjadi, lama-kelamaan membuatnya menjadi putus asa. Tiba-tiba ibunya datang. Walaupun hubungannya kurang baik, melihat anaknya kehilangan semangatnya, dia harus bertindak. Dia tidak ingin anaknya kehilangan mimpi, yang selama ini menjadi motivasi hidupnya.
Tugasnya yaitu mengembalikan semangatnya seperti dahulu, yang berani menantang siapa saja, demi apa yang diinginkan. Langkah pertama yang harus Ming lakukan, adalah menemui Xiao. Dia akhirnya bisa menyaksikan balapannya. Namun sayang, Xiao mengalami kecelakaan. Dengan luka yang diderita, dia tidak mau berhenti, dan terus melanjutkan balapannya. Satu persatu pembalap, berhasil dia susul kembali. Dan kali ini, dia dengan peringkat pertama saling bersaing. Sayangnya, di garis finish dia tertinggal beberapa sentimeter di belakangnya. Xiao tampak kelelahan. Dia terjatuh dengan muka yang sudah pucat. Kakinya retak, dan ototnya sobek. Bahkan untuk kedepannya, dia sudah tidak bisa berjalan lagi. Demi gadis yang dicintainya, dia ingin mentransplantasikan otot kakinya. Hal ini lebih berarti daripada balapannya. Di lain tempat, pada balapan kali ini Tian terus menggunakan doping. Dengan mudah dia menjuarainya, namun sesuatu kemudian terjadi. Jantungnya tidak kuat, dan dia mengalami overdosis. Akhirnya semua rahasianya terbongkar. Ketika akan diperiksa lebih lanjut, dia sudah menghilang. Di rumah sakit yang berbeda, Xiao sudah siuman. Dokter memberitahukan bahwa dia masih bisa berjalan, namun tidak dengan balapan sepeda. Tentu Xiao merasa terpukul dengan keadaannya. Takdir sudah mempertemukan mereka lagi. Dia melihat Ming sedang menjalankan perawatan. Dia baru menyadari, ternyata Ming sudah berkorban banyak untuknya. Akhirnya, perasaan mereka terhubung kembali. Selama 3 bulan, mereka berdua menjalani perawatan. Ming juga sudah mendengar tentang peristiwa yang menimpa Xiao Tian. Kali ini saatnya bagi Jiwon membalas kebaikan dari pemilik tim balap sebelumnya. Dia memberikan dana yang cukup untuk membuatkannya sebuah tim. Dan rencananya, Ming dan Xiao Tian akan ditarik kembali. Jiwon mengetahui keberadaan Tian, terlebih kondisinya tidak begitu baik. Dia menjadi joki balap sepeda untuk ajang taruhan, karena terlilit banyak hutang. Info tersebut, tentu langsung diberitahukan kepada Ming. Mengetahui teman lamanya datang, Tian dengan cepat ingin pergi karena malu. Namun Ming tidak menyerah, dan berhasil menghadangnya. Kini semuanya memulai dari awal kembali. Dan berharap juga dengan Tian, akan mengikuti jejaknya. Namun semuanya menjadi sulit, apabila hutangnya belum bisa dibayar. Ternyata Ming sudah membuat kesepakatan dengan bos tempat itu, untuk melepaskan Tian. Syaratnya adalah, mereka harus mengikuti sebuah balapan tipe Madison, dan memenangkannya. Balapan itu berjenis seperti maraton. Di mana setiap putaran, pembalap saling berganti untuk melintasinya. Terlihat kaki dari Ming belum sembuh, namun terus dipaksakan. Putaran demi putaran mereka lalui. Dan di lap terakhir ini, mereka harus menang. Sialnya Tian terjatuh, sehingga Ming harus menunggunya. Namun penantiannya tidak sia-sia. Dengan cepat mereka berganti, dan berhasil memenangkannya. Saatnya peresmian tim baru tersebut diumumkan. Tentu banyak tanggapan buruk, karena berisikan 2 orang bermasalah, yaitu Ming dan Xiao Tian. Namun mereka semua sudah siap dengan komentar itu, dan ingin menunjukkan hasilnya di lintasan balapan. Jiwon yang tidak seharusnya mengikuti balapan itu pun, memutuskan untuk turun, demi harga dirinya mengalahkan Ming. Balapan kali ini menguji ketahanan, karena berlangsung di lintasan padang pasir sepanjang 280 km. Dengan suhu 43 derajat Celcius, banyak pembalap sudah tidak kuat dan berhenti. Tersisa 50 pesepeda, yang terus melanjutkan. Tentunya Jiwon berada di depan, disusul oleh Ming dan Xiao Tian. Ming memiliki sebuah strategi. Dan benar saja, Jiwon langsung mengejarnya. Dengan kecepatan itu, mereka meninggalkan rombongan jauh di belakang. Persediaan air sudah habis.
Satu persatu pembalap mulai tumbang kembali. Jarak kurang 50 km dari garis finish, hanya menyisakan 4 pembalap. Seperti biasa, dengan baik hati Xiu Tian membagi air pada Ming. Namun tidak hanya pada kawan, dia juga memberikan pada lawannya. Setelah cuaca yang begitu panas, kali ini tiba-tiba hujan. Mereka tidak mempedulikannya, dan terus melaju. Lagi-lagi, Ming memberikan ide. Dia menyuruh Tian untuk terus mengikutinya dari belakang, terutama menjelang garis finish. Tinggal 10 km, mereka sejajar. Tian dengan sekuat tenaga pun berusaha mengejarnya. Kali ini tugas dari penarik untuk membawa sprinternya. Namun Ming menyuruh Tian tetap di belakang. Melihatnya terus memacu, Jiwon tidak tahan untuk mengejarnya dari sekarang. Kedua pembalap sudah sejajar. Tiba-tiba dari samping, Xiu Tian muncul. Berkat tenaganya yang disimpan, dia bisa lebih cepat, dan menjadi juaranya. Dua orang yang dicap buruk dalam dunia balap, kini sudah membuktikan hasilnya. Dan berkat ini, pandangan mereka lebih terbuka. Tian memutuskan untuk vakum dari dunia balap, dan melatih jantungnya di dataran tinggi. Ming naik ke kelas balapan paling tinggi. Bahkan dia berada di dalam tim yang sama, dengan juara dunia favoritnya. Begitu juga dengan Jiwon, yang masih menjadi rivalnya. Seorang pemenang bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang tidak pernah berhenti berjuang. Oleh karena itu, fokuslah dengan apa yang menjadi tujuanmu, dan jangan kehilangan arah, hanya untuk menang. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.